Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Meskipun kondisi masih pandemi, anak-anak harus tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Bagian-bagian utama dalam debat ada 3, yaitu mosi, argumen, dan kesimpulan. Penjelasannya dapat dilihat di slide berikutnya. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap, apakah mendukung atau menolak mosi tersebut. Dukungan maupun penolakan terhadap mosi harus disertai dengan argumen yang baik dan sopan. Mosi biasanya disampaikan langsung oleh moderator, namun tak jarang anggota tim yang berdebat juga menyampaikan secara tersirat. Perhatikan contoh berikut ini. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan, tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Madinah. Pagi ini, kedua tim akan berdebat tentang bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib sebagai berikut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh kutipan teks yang disampaikan oleh moderator. Dari teks tersebut terdapat jelas mosi dalam kutipan debat di atas adalah bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Contoh yang kedua ini tersirat dalam argumen yang disampaikan oleh salah satu tim. Perhatikan contoh berikut. Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Nah, dari kalimat yang diucapkan oleh tim di atas dapat kita ketahui bahwa mosi debat tersebut adalah penerapan kosakata bahasa asing ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bagian utama dalam debat yang kedua yaitu argumen. Sebuah argumen yang dinyatakan dalam debat haruslah logis,
Argumen yang baik saat menyetujui maupun menolak mosi hendaknya disertakan dengan data-data atau fakta yang mendukung. Dalam menyampaikan argumen, paling tidak harus ada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu pernyataan, yang kedua alasan, yang ketiga bukti, dan yang keempat kesimpulan. Jadi pernyataan dalam argumen yang kita sampaikan itu harus diberi alasan, bukti-bukti, kemudian disimpulkan untuk memperkuat argumen yang kita sampaikan. Perhatikan contoh argumen berikut ini. Menurut saya, tawuran antar pelajar terjadi tidak saja karena anak-anak yang cenderung brutal. Lebih dari itu, tawuran terjadi karena anak-anak mendapat teladan yang kurang baik dari para pemimpin bangsa yang sibuk saling berebut kekuasaan dan saling menghujat. Televisi dan internet pun bebas menyajikan berbagai aksi brutal yang membuat anak-anak tergoda untuk meniru. Jadi, tawuran antar pelajar tidak hanya disebabkan sifat brutal anak-anak, melainkan juga hasil dari meniru teladan tidak baik yang ia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian utama dalam debat yang ketiga yaitu kesimpulan. Setelah semua anggota tim menyampaikan argumennya, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini dihasilkan berdasarkan semua argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan dalam debat menggunakan penalaran induktif. Pola penalaran induktif ini dilakukan dengan cara generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama, generalisasi. Penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena-fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat umum. Perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan khusus. 1. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. 2. Contoh kosakata hasil serapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, salat, dan taubat. 3. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. 4. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. 5. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. 6. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Cara penarikan kesimpulan yang kedua yaitu dengan analogi. Analogi merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan.
Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Perhatikan contoh berikut ini. Pembanding 1. Orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajarkan kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Hal yang dibandingkan, di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Kesimpulan dari dua pembanding di atas yaitu, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Cara penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu dengan cara sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun dapat juga terjadi sebaliknya. Beberapa sebab menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Dalam debat, penarikan simpulan dilakukan setelah pernyataan pendapat dan argumen disampaikan lebih dulu. Maka pola yang kedua lebih tepat, yaitu akibat menjadi gagasan utama, sedangkan sebab-sebabnya menjadi gagasan penjelas. Perhatikan contoh berikut ini. Sebab-sebab. Konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah banjir yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air. Konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase pengaturan kawasan. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke atau di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Orang sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi di bagian hilir jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Konsep mengalirkan air secepatnya berarti pengatusan kawasan atau menurunkan kesempatan bagi air untuk meresap ke dalam tanah. Akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana, sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Anak-anak, demikian pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk anak-anak di rumah, mari kita patuhi protokol kesehatan 5M agar COVID-19 segera pergi dari dunia ini, yaitu dengan 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.